Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilma Wahida Rahma dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi termodinamika. Apa sih itu termodinamika? Bagaimana cara penerapan termodinamika di kehidupan sehari-hari ya? Mari kita simak video saya. Termodinamika. Daftar isi, yang pertama ada pengertian termodinamika dan contoh penerapannya, yang kedua ada hukum termodinamika, dan yang ketiga ada contoh soal termodinamika. Pengertian termodinamika dan contoh penerapannya. Apa itu termodinamika? Termodinamika berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu termos dan dinamik. Dalam bahasa Yunani, termos itu artinya panas dan dinamik yang berarti dinamis atau perubahan. Jadi, termodinamika itu pasti berhubungan erat sama perubahan atau pergerakan energi panas. Meskipun sebenarnya konsepnya tidak sesederhana itu. Konsep ilmu termodinamika adalah usaha untuk mengubah kalor jadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Singkatnya, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, aliran dan kemampuan energi melakukan usaha. Beberapa contoh penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu yang pertama ada penggunaan termos, yang kedua ada lemari es atau kulkas, yang ketiga ada pendingin ruangan atau air conditioner atau biasa kita sebut dengan AC, yang keempat ada alat ukur suhu, termometer, yang kelima ada rice cooker. 3 sistem pada termodinamika. Yang pertama ada termodinamika sistem terbuka. Termodinamika sistem terbuka adalah sistem yang ada atau terjadi karena pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya biasa sering kita temui pada fenomena alam seperti samudera, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada termodinamika sistem terisolasi. Termodinamika sistem terisolasi adalah sistem yang tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa, sistem dengan lingkungan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah tabung gas yang terisolasi. Yang terakhir ada termodinamika sistem tertutup. Termodinamika sistem tertutup adalah sistem yang adanya pertukaran energi namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Penerapan termodinamika sistem tertutup dalam kehidupan sehari-hari adalah greenhouse, karena pada greenhouse terjadi pertukaran kalor namun tidak terjadi pertukaran kerja terhadap lingkungan. Hukum termodinamika. Hukum-hukum termodinamika. Hukum dasar termodinamika dibagi menjadi 3 bagian. Apa-apa saja sih hukum yang ada di dalam termodinamika? Simak baik-baik ya. Yang pertama ada hukum awal atau zero law. Bunyi hukum awal atau zero law adalah jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Kesetimbangan termal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Jadi jika ada benda A dan benda B yang dikatakan mencapai kesetimbangan termal, artinya benda A dan benda B tersebut memiliki suhu yang sama dan tidak ada kalor yang mengalir di antara keduanya. Contoh hukum awal atau zero law. Contoh penerapan zero law dalam kehidupan sehari-hari adalah alat ukur suhu atau termometer. Kita dapat mengamati hukum nol dengan menggunakan termometer biasa yang mengandung air raksa di dalam tabung. Ketika suhu meningkat, air raksa ini mengembang karena luas tabungnya konstan atau tetap. Karena pemuaian ini, ketinggiannya bertambah. Peningkatan ketinggian label merkuri menunjukkan perubahan suhu dan pada dasarnya membantu kita untuk mengukur suhu tersebut menggunakan termometer. Yang kedua ada hukum termodinamika 1 atau kekekalan energi. Hukum 1 termodinamika berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja.
Oleh karena itu, dalam hukum ini didapat persamaan delta U atau perubahan energi dalam Joule sama dengan Q kalor dikurang WS atau usaha yang diterima oleh sistem dengan sama-sama satuannya adalah Joule. Dari persamaan yang tadi, kita perlu mengetahui aturan nilai positif dan negatif, yakni sebagai berikut. Delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan bertanda negatif jika sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan usaha dan bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Dan pada sistem terisolasi, Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, sehingga tidak ada perubahan energi dalam delta U. Hukum ini diuraikan menjadi 4 proses termodinamika, yaitu yang pertama ada isobarik, tekanan tetap atau konstan, yang kedua ada isokorik, volume tetap atau konstan, yang ketiga ada isotermik, suhu tetap atau konstan, dan yang keempat ada adiabatik. Sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk atau tidak terjadi pertukaran kalor. Yang terakhir ada hukum termodinamika 2. Hukum 2 termodinamika dibagi menjadi 2 macam, yaitu hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor dan hukum 2 termodinamika tentang entropi. Hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor berbunyi, kalor mengalir secara spontan, alamiah, dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sedangkan hukum 2 termodinamika tentang entropi berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible, dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversible. Contoh soal termodinamika. Contoh soal pertama. Di dalam suatu ruang tertutup, terdapat gas yang memuai dengan menyerap kalor sebesar 450 Joule dan melakukan usaha sebesar 100 Joule. Berapakah kenaikan energi dalam gas? Diketahui WS atau usaha sama dengan 450 Joule, sedangkan Q atau kalor sama dengan 100 Joule. Ditanyakan adalah delta U atau perubahan energi dalam. Jawab, delta U atau perubahan energi dalam sama dengan Q kalor dikurangin dengan WS atau usaha. Sama dengan 450 Joule dikurang 100 Joule, sama dengan 350 Joule. Jadi, kenaikan energinya adalah 350 Joule. Contoh soal kedua. Diketahui gas yang berada di dalam sistem diberi kalor sebesar 300 Joule. Setelah itu, gas diberikan usaha sebesar 220 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Diketahui Q kalor sama dengan 300 Joule, WS atau usaha sistem sama dengan min 220 Joule. Kenapa dia min? Kita kembali lagi ke aturan positif dan negatif ya. W atau usaha sistem bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Ditanyakan delta U atau perubahan energi dalam. Jawab, delta U sama dengan Q dikurangin WS. Sama dengan 300 dikurang min 220, sama dengan 520 Joule. Jadi, perubahan energi dalam gas adalah 520 Joule. Kesimpulannya adalah termodinamika adalah ilmu yang mempelajari perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain yang mempunyai 3 sistem, yaitu sistem terbuka, sistem terisolasi, dan sistem tertutup. Termodinamika sendiri mempunyai 3 hukum termodinamika, yaitu hukum awal atau zero law, hukum termodinamika 1, dan hukum termodinamika 2. Banyak sekali penerapan termodinamika di kehidupan sehari-hari, sehingga termodinamika dibutuhkan di dunia modern ini.